Ala Nabiyil Karim Sayyidina wa Habibana wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Al-mukarramuna alil ulama alladhina hum warasatul anbiya jami'atul asatid wal asatidah. Wabil khusus yang kita sayangi, kita muliakan imam masjid kita, ketua dewan kemakmuran masjid dan jajarannya. Yang kita sayangi, kita muliakan pengasuh majelis taklim Bina Ukhuwah beserta ketua dan pengurus jajarannya, sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat cerdik pandai, wabil khusus Bapak RW, terutama Bapak RT 02, segenap jajaran panitia, terutama pengatur waktu, penata acara yang sangat bijaksana. Tak terlupa juga sahabat-sahabat saya dari grup Hadroh, apa namanya? Itulah Sahabatul Rasul sama sahabat musik dulu. Bapak Ibu sekalian yang saya sayangi, saya muliakan, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan. Sholawat salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat, semoga senantiasa tercurahkan. Bahagia rasanya malam ini saya bisa hadir di sini, bertemu dengan ibu-ibu, berjumpa dengan bapak-bapak. Harapan dan doa ya Allah, moga-moga yang hadir malam ini beserta keluarga semuanya, Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan lahir batinnya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan akhlaknya, Allah lembutkan kolbunya, Allah bersihkan hatinya, Allah luaskan rezeki berkahnya, Allah baguskan rumah tangganya, soleh-solehah alim alamah anak cucunya, istiqomah ibadahnya, husnul khotimah wafatnya, surga kelak tempat tinggalnya. Ya Allah ya Rabbal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ucapan terima kasih yang pertama atas kasih sayang, terutama Bapak Ibu yang selama ini senantiasa mendoakan kesehatan saya sehingga saya bisa hadir dan beraktivitas seperti sedia kala. Mohon maaf kalau kemarin sempat saya dirawat di rumah sakit, banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir yang membesuk saya di rumah sakit. Saya minta maaf karena waktu itu nggak memahami. Begitu juga setelah saya pulang ke rumah, masih banyak baik bapak-bapak, terutama ibu-ibu, majelis-majelis taklim yang hadir siang malam. Bapak-bapak biasanya hadir majelis taklimnya malam-malam. Ada majelis taklim dari Bengkong, majelis taklim dari Tiban, majelis taklim dari Batu Haji. Yang nggak datang itu majelis taklim Bina Ukhuwah. Nggak punya hati mereka, punya kemanusiaan. Datang nggak datang, yang penting doanya, betul Pak? Itu saja lah. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mendoakan saya sehingga saya kemarin bisa berangkat haji dengan selamat, berangkat selamat, pulang selamat. Walaupun di sana banyak kurang sehat, tapi alhamdulillah saya bisa menunaikan semuanya. Moga-moga haji saya haji yang mabrur. Jazakumullah khairan katsira. Saya tidak bisa memberikan oleh-oleh berupa air zam-zam karena air zam-zamnya terbatas 5 liter, itu pun udah habis 2 di jalan, dan tidak bisa memberikan kurma ke masing-masing rumah. Tapi saya doakan moga-moga Bapak Ibu yang hadir malam ini semuanya bisa naik haji. Amin. Tidak cukup amin, tapi harus daftar. Walau amin-aminan sampai membre, kalau nggak daftar nggak akan berangkat. Jangan nunggu panggilan, siapa yang mau manggil?
karena yang dipanggil itu yang daftar. Bapak nggak daftar kok nunggu panggilan. Paling banter dipanggil yang maha. Itu aja ujungnya nanti. Kenapa setiap saya ceramah sekarang bahas tentang haji, Pak? Karena setiap kita membuat kebaikan, beramal kebaikan, jangan dibiasakan sendiri. Ajak saudara, ajak tetangga. Kenapa kita harus ajak mereka? Karena Allah menciptakan kita, Allah menakdirkan kita untuk beribadah. Di sisi lain ada amal jariah. Maka dari itu setiap kita bikin kebaikan, jangan lupa ajak yang lain. Saya sayang sama ibu-ibu, terutama bapak-bapak majelis taklim bina ukhuwah. Saya sayang, walaupun jarang undang. Saya tetap sayang. Saking sayangnya saya ingatkan, bapak itu muslim, sudah Islam. Sholat enggak Pak Bu? Ya Allah, cuma 3 orang yang sholatnya mana? Sholat enggak? Puasa enggak? Zakat enggak? Sempurnakan dengan ibadah haji. Jangan sampai bapak belum mampu haji, ibu belum berangkat haji, menganggap haji bukan rukun Islam. Haji itu sama kewajibannya dengan sholat, puasa, zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya khawatir ibu bapak sudah mampu haji melalaikan, apalagi sengaja untuk tidak berhaji. Masya Allah, Masya Allah. Saya tadi lewat Pak, Taman Anugerah ini rata-rata, ini majelis jamaahnya rata-rata Taman Anugerah Pak ya. Saya yakin mampu lah. Orang saya sering kadang-kadang diundang ibu-ibu, katanya Taman Anugerah ini suaminya rata-rata gajinya 20 juta Pak. Untuk 5 bulan ini Pak. 5 bulan kumpulin dari 30 juta. Masa iya nggak bisa menyisihkan? Ya Allah, berhaji. Kenapa orang kok sudah mampu berhaji dia menghindar Pak? Matinya mengenaskan. Apa Pak? Matinya? Jawab matinya mengenaskan. Bila mampu naik haji tapi tidak menjalani, nanti bila dia mati Yahudi atau Nasrani, nanti bila dia mati Yahudi atau Nasrani. Pak, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda maka lakawal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la Kalau semakin tua bertambah dosa, banyak maksiat, gak mau tobat. Sayurnya nangka, bumbu kemiri, dah tua bangka, gak tahu diri. Sayurnya nangka, bumbu kemiri, dah tua bangka. Saya lihat ikut-ikutan tuh Pak. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda mata lakawal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la Galak, amin Allahumma amin. Semoga yang baca talbiyah dapat berkah, dipermudah berhaji. Jangan khawatir tentang ongkosnya, tentang uangnya. Yang berbuat tidak baik aja bisa sukses, betul Bapak Ibu? Masa iya yang mau berbuat baik tidak Allah sukseskan? Ketika kita sudah niat
tekad yakin Allah jamin rizki kita min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebentar saya cerita dulu Pak. Saya itu mendaftarkan haji 3 orang. Saya, almarhumah ibu saya, almarhumah istri saya. Waktu itu porsinya 25.500.000. Kali 3 berapa Pak? Alah kelamaan, 70. Masya Allah, selesai Pak, nggak nyampe 1 tahun. Kemarin waktu pelunasan naiknya nggak kira-kira. Yang 2020 itu masih kebagian 10 juta. Kami 23 juta. 1 orang. Kali 3 berapa? 69 juta Pak. Pelunasannya 69 juta. Saya nggak punya duit, kerja enggak, PNS bukan. Makanya sampai sekarang utang saya, tapi alhamdulillah belum nyampe setengah tahun udah mulai hampir lunas. Makanya saya udah mulai hampir lunas. Makanya saya datang ke sini. Iya, lumayan kan untuk yang lunas gitu kan nanti kayak gitu. Tapi kalau nggak datang ya repot kan kayak gitu. Dikit-dikit juga. Usaha ya kayak gitu. Iya, itu. Alhamdulillah. Saya bukan PNS, jualan juga enggak, tapi alhamdulillah bisa melunasi haji, bisa melunasi pelunasannya. Kerjaan saya cuma kayak gini. Kemarin diundang di Kapolresta dikasih 1 juta. Di Dan Lanal dikasih 2 juta, saya langsung terima. Diundang di Kapolda dikasih 4 juta, nggak pernah saya tolak. Cepet itu kelamaan ada oknum malah diambil sama mereka. Jadi sekali lagi jangan khawatir, Allah itu maha kaya, betul Bapak Ibu? Solusi banyak. Pak Lasudin semua naik haji sama istri saya. Saya mohon maaf Pak Lasudin nggak punya duit. Ada solusi, yang penting ikhlas. Apa? Saya punya mobil 2 Pak. Jangan ragu, jual pokoknya ragu kali sih Pak. Jual ini kok pada nggak jawab, punya mobil nggak sih? Oh pantesan nggak usah mobil lah. Pak saya naik haji, duit nggak punya, mobil nggak punya, tapi rumah punya 2. Ikhlas ridho jual 1. Pas saya mau naik haji, duit nggak punya, mobil nggak punya, rumah nggak punya, tapi di Saburung istri punya 2. Yang satu di Taman Anugerah, yang satu dia Batu Haji Asik. Jual rumahnya, jual kanunya, jual gelang. Artinya apa? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih ada kesempatan, betul? Ayo semangat untuk berhaji. Ibu pulang dari sini, dengerin ibu-ibu. Yuk pegang suaminya, terserah mau dipegang apanya, pegang. Bisikin telinganya, Papa udah berpuluh-puluh tahun di Taman Anugerah, jangan semuanya masuk sepiteng, betul nggak? Harus ada yang dibawa ke alam kubur dengan cara berhaji. Ini semoga-moga yang hadir malam ini, walaupun sekarang tidak bisa berangkat haji, moga-moga kelak anak cucunya bisa menghajikan. Ya Allah ya Rabbal, moga-moga putra putri, bapak ibu, anak cucu turunannya semua jadi orang-orang soleh, orang-orang sekalian, orang-orang dermawan. Ya Allah ya Rabbal. Apa manfaat daripada saya menyampaikan haji? Bentuk rasa syukur. Kita kadang-kadang kalau ceramah, Masya Allah, setelah kita sama-sama memanjatkan puji dan puja kehadiran Allah, karena puji sama puja nggak bisa manjat sendiri. Kalau kita panjatkan, iya kan rata-rata kayak gitu loh ya. Ini nggak berpengalaman MC-nya berarti. Ini belum diterangin juga udah paham. Marilah kita sama-sama bersyukur. Jangan dibikin rumit kalau ngaji. Bina
ukhuwah ini, Masya Allah, bina ini membangun ukhuwah itu persaudaraan. Harus tahu makna syukur. Syukur kata ulama artinya gampang, mempergunakan pemberian Allah sesuai dengan perintahnya. Ingat-ingat Bu, Ibu kedengaran nggak suara saya? Masalahnya masalah syukur yang paling banyak tidak paham itu rata-rata ibu-ibu. Kalau bapak-bapak memang sudah dari dulu banyak yang nggak paham. Yang parah. Kalau ibu-ibu juga kemarin nggak paham. Itu dari dulu. Makanya langkah syukur yang pertama, bapak harus merasa dikasih apa oleh Allah selama ini. Tafakur, dipikir-pikir kita ini dikasih apa. Kalau sudah dikasih baru kita syukuri. Izin contoh, bapak punya mata nggak Pak? Ya Allah, kok cuma satu orang yang punya mata. Ini gimana mau bersyukur kalau nggak merasa dikasih mata, betul nggak? Ini contoh, bapak punya mata Pak? Bisa melihat? Nah, cara mensyukuri mata yang bisa melihat, gunakan mata kita di jalan Allah, lihat yang diridhoi oleh Allah. Paham Ibu? Lihat yang diridhoi oleh Allah. Contohnya lihat apa? Masya Allah. Lihat suami. Lihat suami. Kalau sudah jadi suami, lihat itu diridhoi oleh Allah. Setiap Allah meridhoi, Allah tidak diam, ngasih balasan berupa pahala alimamro'atin ro'at jauh bil hikmah kama sari ro'atil Ka'bah. Barang siapa seorang istri menatap, melihat suaminya dengan hikmah dan kasih sayangnya, Masya Allah, pahalanya persis seperti orang natap Ka'bah. Ibu haji belum, umroh belum pernah jumpa Ka'bah, tapi di rumah ada suami, lihatlah suami, itu adalah Ka'bah ibu. Seperti orang natap Ka'bah. Apalagi suami ibu hitam legam. Pengen aja terus. Luar biasa. Mata loh Pak, ibu bersyukur. Kan luar biasa. Bapak punya tangan nggak Pak? Cara mensyukuri tangan adalah gunakan tangan kita di jalan Allah. Bapak punya kaki Pak? Bisa melangkah? Jawab Pak, bisa berjalan? Sehat? Nggak asam urat? Nah itu Pak. Cara mensyukuri nikmat kaki, langkahkan di jalan Allah. Bapak mendatangi majelis taklim bina ukhuwah dengan langkah kakinya, berarti Bapak sudah mensyukuri nikmat kaki. Allah. Ini lagi ngomongin kaki malah nikmat Allah. Ya iyalah, aku udah tahu semuanya nikmat Allah. Ini ngomongin kaki, berarti Bapak mensyukuri nikmat kaki. Allah. Semangat kalian sih kalau ngasih. Nih, jangan khawatir. Yang penting niati kita melangkahkan kaki ke majelis taklim semata-mata mengharap ridho Allah. Kalau kok ikhlas melangkahnya ke majelis taklim, tak akan tengok kanan, tak akan tengok kiri, betul Pak? Lurus semata-mata karena Allah. Terserah ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, tak peduli. Yang penting mereka bisa kerja, betul Pak? Tugasnya ketua adalah memanage demikian rupa. Tugasnya sekretaris nulis, tugasnya bendahara ngapain? Duit. Ini kelimunya di sini bendahara itu ditaruh uang duit Pak. Yang nampung duit itu bukan bendahara tapi bendahara itu tugasnya nyari duit. Itu sebenarnya itu Pak. Awas jangan senang Pak jadi bendahara, harusnya mohon maaf nih, karena kebanyakan Pak majelis taklim pertama buka, Masya Allah membludak. Wah, yang namanya hadroh nggak cukup satu grup, 7 grup diundang, wali kota diundang, ketua DPR diundang, yang ceramah Ustadz Haji Rasudin, pakai haji sih kemarin dia haji baru maksudnya. Dan lumayan apa sih pada kalian haji? Menurut saya udah haji.
Ya kan tahu ya orang kali dari perlu. Cuman sayang kadang-kadang nggak bisa bertahan lama, betul Pak? Mulai mundur, malas dari 100 tinggal 70 tinggal 50 tinggal 20 tinggal 10 tinggal 5, tinggal 3 orang. Ya Allah. Ada Pak di mana-mana. Bukan hanya bapak-bapak, termasuk ibu-ibu, betul Pak? Padahal kurang apa ketua taklimnya? Sebelum acara taklim udah dikasih pengumuman, undang pakai WA, kurang puas, speakernya dinyalain, teriak-teriak pakai nyanyian. Bapak Ibu sekalian, pakai tawar yang kecil. Hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, karena itu kewajiban. Betul? Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Beruntung kita mengaji, baik buruk kita uji, kumpul kita dirahmati, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati, dosa kita ampuni. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Kita dirahmati, dosa kita manfaat orang yang mau datang mengaji. Izin Bapak kalau ngaji perlu apa Pak? Duit terus. Mau berbagi ini mata duit ya? Duit. Bapak Ibu perlu apa kalau ngaji? Perlu? Oh perlu niat, perlu guru. Walaupun sudah niat nggak ada gurunya, kapan ngajinya? Mati guru, saya ini guru. Kita harus pada cinta ulama dan guru kita. Walau kita banyak harta, wajib ngaji jangan lupa. Betul Pak? Yang baik kita tingkati, yang buruk diperbaikin. Bahagia lahir batin bersama Ustadz Lasudin. Bahagia lahir batin bersama Ustadz Lasudin. Alhamdulillah kenal semua. Kalau nyalet jadi jadi. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Terima kasih banyak Pak, ini luar biasa punya hubungannya. Sudah mengundang hadirnya dari luar. Ini profesional Pak. Iya, anggarannya aja harus besar. Profesional Pak. Yang penting kita doakan yang main hadroh semuanya masuk surga.
sama hadroh-hadrohnya puas kawan. Sound systemnya juga luar biasa Mas Matur nuwun. Saya kemarin ceramah di Pulau Burung, nggak usah saya kasih tahu desanya, takut ada saudaranya di sini di sana. Banyak anak-anak sekolah dari SD Pak sampai SMA bilang tangan. Sound systemnya Mas kecil banget Mas. Udah kecil ternyata joki sound systemnya nggak datang. Jadi yang operate kasih apa? Maaf nih. Sedih kamu nangis ya. Ama Mbak Bukni. Bapak-bapak ibu-ibu nih. Aduh ya Allah. Makasih. Moga-moga semuanya menjadi kemaslahan. Yang penting syukuri nikmat Allah. Termasuk kita dilahirkan di negara ini. Izin Pak, Bapak lahir di mana? Ya Allah, ini nggak ada yang dilahirkan, lepas ya. Bapak dilahirkan di mana? Indonesia. Istri Bapak orang mana? Singapura. Indonesia. Makan makanan Indo, minum minuman Indo. Nanti Bapak wafat meninggal mau dimakamkan di mana? Temiang juga Indonesia. Maka syukuri nikmat Indonesia. Indonesia ini menjadi rebutan. Terkenal sebelum nama Indonesia adalah Nusantara. Terkenal ke mancanegara. Orang-orang jauh melihat Indonesia luar biasa. Padahal kita sendiri lahir di Indonesia. Di sana tempat lahir kita, dibuai, dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Ayo yang sekolah ikutin, yang nggak sekolah nggak usah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja. Masya Allah Pak, ini Indonesia. Maka bina ukhuwah sesuai dengan namanya harus membina persatuan dan kesatuan, tidak tergoyahkan, tidak, mohon maaf, terpengaruh oleh keadaan. Sekarang lagi rame-ramenya muncul perbedaan, betul nggak? Bina ukhuwah harus menjadi saudara, kita tetap bersatu, betul nggak? Urusan milik capres, milik caleg di luar majelis taklim, betul nggak? Setuju? Harus setuju itu. Mau nggak mau harus setuju, kalau nggak pengen majelis taklimnya bubar. Ini paham Pak sekarang Pak. Masjid jangan jadikan tempat kampanye. Dikasih kaos dari caleg, dari capres, jangan dipakai masjid. Taruh di rumah aja. Masjid pakai baju yang polos saja. Kemarin kasih caleg Pak kaos, di belakangnya banyak gambarnya. Sholat jamaah paling depan. Yang belakang ini sholat Pak, Fatihah nggak sukses. Betul-betul nengok baca. Iya karena ketua, iya karena sakit. Nomor 4 Matius Tobes. Cari dulu sana. Mungkin di sini ada saudaranya si Matius sebenarnya. Mohon maaf, kita ini satu negara, bahkan kita yang hadir di sini adalah satu agama, betul kan? Jangan sampai gara-gara perbedaan semacam itu menjadi perpecahan. Beda boleh, musuhan jangan. Sama-sama beda, musuhan. Beda, musuhan jangan. Bu, beda boleh, nggak teguran jangan. Silahkan beda. Caleg boleh beda, capres silahkan beda. Jangan fanatik. Ini masjid dibikin kampanye. Begitu imamnya wala boleh,
Ya pendukung nomor 1 paling kencang. Amin. Belakangnya nggak terima Gibran. Kan kita kasih teriak, saja kan jalan. Masjid orang Amerika gini jadi. Pak. Itu memang jawabnya amin, betul Pak? Saya lagi doa ya kayak gitu, saya juga ini kok lewat terus gue ini ya. Apa? Ini sangat sayang dengan saya belum makan gitu. Ini mohon maaf. Jadi sekali lagi jangan dibawa ke masjid, betul Pak? Lokasi kampanye masih lebar Mas, di Pasung bisa, betul nggak? Di jalanan masih bisa, janganlah di masjid. Jaga kondisi di masjid. Itu yang ingin saya sampaikan. Jaga persatuan dan jangan sampai terpecah belah gara-gara pesta demokrasi seperti ini. Cinta terhadap partai silahkan, cinta terhadap calegnya capres itu silahkan, cinta terhadap warnanya silahkan. Yang tidak boleh fanatik, betul Pak? Fanatik pokoknya kalau nggak milih nomor 1 nggak abdul, nggak milih nomor 2 nggak bagus, segala macam. Nggak boleh seperti itu. Fanatik terhadap warna nggak boleh. Saya tuh trauma beberapa pemilu yang lalu, masih banyak ibu-ibu yang kalau nengok warna mesti diidentikan dengan partainya. Waktu itu kan saya pernah ceramah di ini Pak, di dekat kantor wali kota itu, Ibu Putri ya namanya. Ceramah sepeda pakai jaket merah Pak, rame Pak. Ih, orang sedih PDIP. Kalau pakai PDIP, itu jaketnya merah. Hanya saya pakai baju putih Pak, masih positif. Sekarang udah pindah ke PKS. Terus saya harus pakai baju yang mana coba? Jangan Pak, nggak boleh. Warna itu bukan milik partai, betul Pak? Orang pakai baju merah, PDIP, bajunya putih PKS. Terus bajunya biru Demokrat. Pak Imam pakai sarungnya hijau PKB. Celana dalamnya kuning Golkar. Nggak kasihan sama Golkarnya. Dia protes nggak apa-apa, Golkar di situ jagain pohon beringin. Astagfirullah. Ada pun bilang kasihan sama Golkar. Yalah, jaga persatuan dan udah jam berapa nih Pak? Entah biasa. Iya, saya tahu. Maka dari itu sekali lagi kita mumpung masih hidup di dunia. Kemudian Indonesia ada kerupiah di sebelah sana. Nah, beresin sendiri. Makan sendiri, beresin sendiri, tumpah sendiri. Nah, sampai mana? Aku beringin. Ini buku malah yang paling beringin aja. Tanya sama suami ngaji apa sama orang sedih ngaji beringin Pak. Makanya kalau ngaji itu didengerin, dipahami semua beringin aja. Iya. Mumpung kita masih di dunia, betul Pak? Manfaatkan bina ukhuwah ini sebagai sarana kesejahteraan kita dunia akhirat. Amin. Karena Allah memang menciptakan keistimewaan untuk umat Rasulullah SAW di akhir zaman. Pak, kedengaran nggak suara saya? Tema ini penting. Setiap umat itu umurnya ngikuti nabinya. Bapak jangan khawatir, saya nggak doain mati loh. Nabi Adam usianya 1000 tahun, maka manusia hidup di zaman itu usianya panjang-panjang Pak, hampir 1000 tahun. Nabi Nuh 900 tahun, usianya umat di saat itu sampai 900 tahun. Nabi Ibrahim 300 tahun, maka manusia hidup di zaman itu usianya sampai 300 tahun. Jawab Pak, Bapak umatnya siapa? Rasulullah. Beliau usianya berapa tahun? Pelan kali takut ngikutin. Usia beliau berapa tahun? 63 tahun. Maka rata-rata jamaah majelis taklim bina ukhuwah, orang-orang taman anugerah nanti rata-rata usianya 63
makanya pada ngaji ya, pada tobat 63 tahun. Apalagi yang malam hari ini usianya sudah menginjak 62 tahun, lagi 11 bulan, jadi 29 hari. Tinggal jam berapa? Jam 10 udah bertahan biasa. Oh buat kok ngapain? Sebentar kita, betul nggak? Sebentar Pak. Ya Allah, memang benar-benar sebentar. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Lalu di mana letak keadilan Tuhan? Di mana letak keadilan Allah? Al-Adlu, Allah Maha Adil. Walaupun mereka usianya sampai 1000 tahun, diyakini ibadahnya ratusan tahun, maaf, ternyata mereka sekali ibadah cuma dapat 1 pahala. Sementara jamaah bina ukhuwah, Bapak Ibu Taman Anugerah, sekali sholat kalau mau berjamaah sab'ina isrina sab'in manatin, dikasih pahala 20. Sekali sholat jamaah, Masya Allah. Maka mohon maaf, sengaja memang Allah memberikan keistimewaan. Ada istimewanya ini Pak, istimewanya hari. 1 minggu berapa hari Pak? Yang ini punya kalender nggak sih orang sini? 1 minggu berapa hari? 7. Yang paling istimewa hari Jumat Pak. Itu istimewa. 1 tahun berapa bulan? 2 bulan. Paling istimewa bulan apa? Bulan Agustus. Itu istimewa. Ada istimewanya waktu. Siang hari sama tengah malam lebih istimewa mana? Siang hari tengah malam lebih istimewa mana? Tengah malam. Maka ibu bapak yang tahu keistimewaannya, dia akan terbangun terjaga. Ibu kalau malam bangun nggak Bu? Bangun. Ibu kalau malam bangun nggak? Bangun. Ngapain? Pipis aja. Jangan pipis, deprok di situ Pak. Jangan pipis. Dua rakaat minimal. Betul Pak? Jawab Pak, Bapak kalau malam bangun nggak? Jawab Bapak kalau malam bangun nggak? Apanya? Maksudnya orangnya. Jangan cuma umilnya saja, orangnya harus bangun minimal 2 rakaat. Istimewanya tengah malam. Ada istimewanya tempat. Sholat di Masjidil Haram Mekah pahalanya lebih banyak daripada sholat di Masjid Nabawi Madinah. Sholat di Masjid Nabawi Madinah pahalanya lebih banyak daripada sholat di Masjidil Aqsa Palestina. Sholat di Masjidil Aqsa Palestina pahalanya lebih banyak daripada sholat di Masjid Ar-Rahman Taman Anugerah. Sholat di Masjid Taman Anugerah lebih banyak pahalanya daripada sholat di rumah masih Pak. Itu keistimewaannya tempat. Maka dari itu manfaatkan. Allah menciptakan berbagai macam keistimewaan. Yakin di situ ada pelipat gandaan. Kita dikasih harta oleh Allah, dikasih juga keistimewaan. Cuman kita kadang-kadang nggak tahu kalau harta kita itu diistimewakan oleh Allah. Jadi mulai kita cara mengambilnya, cara berusahanya, cara memperolehnya, cara menggunakannya, sampai ke akhirnya dan tempat yang paling terakhir. Maka harta dibagi menjadi 3. Tolong dengerin yang punya harta. Yang nggak punya harta nggak usah dengerin, nggak apa-apa. Ngurusin apa kalau nggak punya harta? Ini yang punya harta saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nyah terus. Yang jawab Allah saya doakan naik haji. Amin. Punya terus saya doakan pulang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Terpaksa takut sakit gigi. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Wa mal hayatud dunya
walahun. Hati-hati Pak. Bukankah dunia ini, kata Allah, kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Hati-hati Pak, jangan terjebak. Ya namanya juga permainan, tidak sungguhan. Betul Pak? Maka bagi orang-orang yang bertakwa, akhirat itu khairun, jauh lebih baik. Makanya Allah di situ memerintahkan kita untuk menggunakan nikmat Allah. Apa? Afala taqilun, apakah engkau tidak menggunakan akalmu? Bapak punya akal Pak? Cuma 3 orang yang punya akal. Punya akal Pak? Gunakan akal kita. Kalau kita menggunakan akal kita, tengok, oh ingat-ingat, kehidupan dunia ini hanya permainan. Namanya permainan, nggak sungguhan. Namanya permainan, jelas ada akhirnya, betul nggak? Perlombaan itu ada finishnya. Lomba balap mobil terkenal itu namanya Paris-Dakar. Melewati gurun pasir, tandus, gersang, dan sangat membahayakan banyak korban. Sejauh-jauhnya balap mobil Paris-Dakar ada finishnya nggak Pak? Ada finishnya. Di Lombok ada sirkuit motor namanya Mandalika. Sehebat apapun sirkuit motor, balapan motor ada finishnya. Betul nggak? Bu, maaf, jangankan balap mobil, balap motor, ibu-ibu 17 Agustus balap karung dari Batu Haji sampai Batu Besar. Saya yakin pulang-pulang tinggal karungnya aja. Pak, ibunya pada kemana? Tadi dikejar di Jawa GSUD Pak. Ada finishnya nggak Pak? Yakin ada finishnya. Semua kita akan berfinish. Apa yang akan kita bawa? Maka dari itu perhatikan baik-baik. Satu, harta yang kita makan. Tempat akhirnya di mana Pak? Sepiteng. Ini kok akrab kali sama sepiteng. Yang baru ketemu nih Pak. Bukan itu, daging, darah, tulang kita, betul Pak? Itu Pak. Sisanya kemudian lari ke sepiteng lagi, itu kok bukan kali sama sepiteng. Dia udah terserah loh sisanya. Jangankan yang ke sepiteng Pak, yang jadi tubuh kita saja, dari mulai tulang, darah, lemak, daging, nanti kita meninggal diuruk pakai tanah, bukan lagi hak kita. Itu haknya siapa? Ulat sama cacing. Mereka akan memakan daging kita, darah kita, termasuk lemak. Makanya ibu-ibu yang banyak lemaknya sangat dirindukan dan dinantikan oleh para cacing misalnya. Kapan ya yang gemuk-gemuk mau datang gitu sih. Masalahnya dikasih saya yang terus-terus kayak gini Pak pada nggak mau. Jangan Pak Ustadz masukin lah, pahit. Kenapa? Tulang tok. Makanya saya oleh nggak mati-mati. Super. Jadi yang gemuk-gemuk. Itulah hasil akhir yang kita makan. Ada juga harta yang kita simpan, baik di bank maupun di bawah kasur. Meninggal, ayo bagiannya siapa? Ahli waris. Kan kayak gitu, betul Pak? Itu akhirnya ke situ. Mohon maaf, Bapak punya rumah mewah, megah, meninggal, dibawa nggak? Dibawa nggak keluar kubur? Dibawa Pak, nggak ada ceritanya maling gendong jendela, betul? Gitu. Ibu punya mobil, masya Allah, keluaran baru. Pulang dari showroom ibu meninggal, ayo yang megang mobilnya siapa? Astagfirullahaladzim, tunggu dulu. Orang baru meninggal kok tunggu lah, sabar. Iya, saya ada sabar kayak gini udah 2 tahun. Saya menolak sabar. Yang menjadi milik adalah dibawakah ketika kita diuruk pakai tanah dikubur? Iya.
Nggak ada ceritanya mayit itu bawa-bawa spion, betul? Disempan. 2 tahun kredit motor, lunas kredit, ibu meninggal, dibawa nggak motornya? Tidak akan dibawa. Nggak ada ceritanya mayit dikubur ngecekin pentil, betul nggak? Pentil aja nggak bawa. Jadi yang kita bawa apa? Sederhana. Kapu kapas dan kain kapan. Itu yang kita bawa, benda itu. Selain itu, hidup ini adalah gantian, betul dong? Rumah ibu ketika ibu meninggal gantian dong, yang nempatin siapa? Anak. Mobil bapak yang mewah ketika bapak meninggal, yang bawa mobil siapa? Anak, betul nggak? Motor ibu yang murah kredit begitu ibu meninggal, yang naikin siapa? Anak. Suami ibu yang katanya ganteng, semua orang seneng, gadis-gadis pada ngikut, jaga-jaga pada kepincut, nenek-nenek bertekuk lutut. Saking gantengnya. Ketika ibu meninggal, siapa yang menemani tidurnya di kala malam hari? Siapa? Kok cacing, Pak? Kurang masih ibu kok cacing? Bapak ini nggak mau sekali. Yang nemanin adalah bantal bul untuk sementara. Sampai rasa-rasa nggak? Ya enggak. Oleh karena itu sekali lagi, ayo manfaatkan apa yang telah kita peroleh. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Kurang ada lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lanjutkan majelis taklimnya, jangan berhenti kita mengaji. Sampai kapan? Sampai kita di liang lahat. Makanya mohon maaf, kalau nguburin jenazah Pak masih pakai talqin. Tahu talqin nggak? Talqin sudah diurung itu masih ada talqin. Pak Imam harus dilestarikan itu. Talqin itu sebenarnya untuk ngajari bukan yang meninggal Pak, yang masih pada nongkrong di kubur itu gambaran rokok itu diajari. Kita itu bikin drama talqin. Pemanya yang meninggal, Pak ketuanya siapa namanya? Pak Wahyudi. Pak Rudi ya kan? Namanya gitu kan. Umpama. Namanya juga umpama kan contoh kebaikan. Kalau yang meninggal orang baik kan semuanya sedih, betul Pak? Baru dengar aja udah sedih, apalagi melihat jenazah beliau pasti sedih lagi. Biasanya kan baru pengumuman di musola di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Bapak ketua taklim kita. Umpama. Karena beliau orang baik, yakin ada dalam hati satu kesedihan, betul Pak? Merasa ditinggalkan. Bahkan bertanya, siapa lagi nanti yang akan menggantikannya, betul nggak? Setelah sedih, uruk pakai tanah, tambah sedih. Setelah diuruk, pada ngumpul. Saya biasanya kejam, itu yang takziah kalau ngumpul. Duduk. Becek Pak, nongkrong. Saya mau talqin pakai bahasa Arab, monggo. Kalau di situ nggak paham bahasa Indonesia saja. Ya Abdullah hamba Allah, almarhum Bapak Rudi. Contoh. Engkau sekarang sudah berbeda alam. Engkau sekarang penuh dengan kesendirian. Setelah kami pergi beberapa langkah dari sini, maka akan datang 2 makhluk Allah. Jangan takut, jangan gentar. Itu adalah makhluk Allah. Tugas mereka berdua adalah menanyaimu di alam kubur. Maka pertanyaan jawablah dengan tegas, jangan ragu. Kami yakin engkau sanggup menjawabnya. Kalau mereka bertanya man rabbuka, siapakah Tuhanmu, jawab dengan tegas, Allah Tuhanku. Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Apa agamamu? Islam agamaku. Apa kitabku? Al-Quran kitabku. Mana al-kiblatmu? Baitullah kiblatku. Jawablah dengan tegas. Setelah itu yakin malaikat akan tersenyum dan engkau akan terbaring di alam kubur persis seperti tidurnya pengantin baru. Pak Rudi dengerin baik-baik.
Sering saja beda gitu Pak. Coba orang jadi meninggal saya mesti talqin. Gak mau kalau nggak talqin, jangan bubar saya mau talqin. Itu supaya apa? Talqin dibacakan supaya takziah ini dapat peringatan, betul kan? Betapa pentingnya. Dengerin baik-baik, menjawab pertanyaanmu nanti. Setelah itu silakan bubar. Nanti ada yang nanya, cara jawabnya gimana Pak? Masih itu rata-rata. Jangan gentar, nggak usah dihafalin, ditulis pakai kertas, nggak usah. Baru dengar derap langkahnya, muka nakir aja kita udah gemetaran. Teknologi canggih Pak, kalau di WA nggak bisa, sinyal nggak masuk ke sana. Itu sudah. Caranya cuma satu, kata kiai saya, sholat 5 waktu jangan tinggalkan. Karena pertanyaan mungkar nakir itu ada jawabannya, ada pada sholat kita. Mungkar nakir bertanya, man robbuka, siapakah Tuhanmu? Bapak biasa sholat, nggak usah dihafalin. Refleks Bapak akan menjawab takbiratul Allahu Akbar. Bapak orang sholat. Mana nabiuka, siapakah nabimu? Bapak biasa sholat, dalam sholat ada sholawat, ada tahiyat, dalam tahiyat ada sholawat. Nggak usah dihafalin. Bapak akan menjawab Allahumma sholli ala sayyidina. Masya Allah Pak, tersenyum malaikat. Tapi yang nggak sholat, hati-hati Pak. Ngeri Pak. Ini kedengaran kemana-mana gak? Yang mau saya ceritain gimana, nggak diceritain gimana. Matinya mengenaskan Pak. Makanya kalau yang nggak sholat jangan usah mati loh Pak. Itu aja kalian. Matiku percuma diinjek-injek nanti di sana. Lu nggak bisa jawab Pak. Makro buka. Siapakah Tuhanmu? Lu nggak bisa jawab Pak. Nggak dijawab balik. Mungkin kesal malaikat tanya, kamu mayat mana kok goblok sekali. Mayat Jawa malaikat. Tinggal di mana? Taman Anugerah. Rete berapa? Rete 2 sih. Orang Jawa rupanya. Udah pakai bahasa Jawa. Maro buka. Sopo pangeranmu? Karena gagas biasa sholat jawabnya salah. Pangeran Diponegoro. Ngeri Pak. Mana nabiuka, siapakah nabimu? Agak benar, Nabi Muhammad. Yang benar, Muhammad siapa? Muhammad Yusuf Kala. Itu saja kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.